Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai administrasi kantor. Jadi, kantor merupakan hal lazim yang sudah kita ketahui secara umum. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian kantor secara harfiah. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kantor merupakan tempat atau gedung atau balai di mana tempat tersebut untuk mengurus atau untuk melakukan pekerjaan. Jadi, dapat kita sederhanakan bahwa kantor merupakan tempat untuk bekerja. Selanjutnya, menurut Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa kantor adalah unit organisasi yang memiliki komponen yang terdiri dari tempat, staf personal, dan operasi ketatausahaan yang bertujuan untuk membantu pimpinan. Jadi menurut Prajudi Atmosudirjo ini ada 3 poin penting mengenai kantor itu sendiri. Yang pertama yaitu tempat, yang kedua adalah staf personal atau orang-orang atau tim yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah operasi ketatausahaan atau administrasi. Nah, tahukah Anda apa fungsi utama dari kantor? Nah, jadi fungsi utama kantor adalah untuk menjaga informasi manajemen. Saya ulangi sekali lagi, bahwa fungsi utama dari kantor adalah untuk menjaga informasi manajemen. Nah, bagaimana kantor ini yang memiliki fungsi utama sebagai penjaga informasi manajemen ini dapat melakukan tugasnya dengan baik? Nah, jadi ada 5 hal penting atau ada 5 fungsi utama kantor yang menunjang fungsinya tadi sebagai penjaga informasi manajemen. Yang pertama yaitu menerima informasi. Yang kedua yaitu merekam atau menyimpan informasi. Yang ketiga yaitu mengatur informasi. Yang keempat yaitu memberi informasi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menjaga aset. Nah, kita akan membahas satu-satu mengenai fungsi kantor ini. Yang pertama yaitu menerima informasi. Jadi kita tahu bahwa kantor merupakan tempat di mana segala bentuk informasi ini dapat diterima. Jadi informasi ini dapat berupa surat atau panggilan telepon atau pesanan atau faktur maksud saya dan hal lainnya yang terkait dengan kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu merekam atau menyimpan informasi. Jadi penting bagi kantor untuk merekam dan menyimpan segala informasi, baik informasi yang masuk maupun informasi keluar. Nah, mengapa hal tersebut penting? Karena kantor sebagai penjaga informasi manajemen tadi harus menyimpan dengan baik, harus memiliki dokumentasi untuk menyimpan informasi-informasi tadi yang bila di kemudian hari dibutuhkan, itu kantor mampu menyediakannya. Jadi informasi ini juga penting atau fungsi menyimpan dan merekam informasi ini penting karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di ke depan atau di kemudian hari. Sehingga untuk informasi khususnya informasi tertulis baik surat menyurat ataupun informasi secara digital misalnya, nah itu kantor harus menyimpan dan merekamnya sebagai alat bukti yang sah, alat bukti yang valid secara hukum yang kemudian dapat menjaga perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengatur informasi. Jadi kantor di sini harus mampu mengatur informasi, mengatur segala bentuk informasi baik yang masuk maupun yang keluar untuk kemudian diatur sedemikian rupa sehingga apabila sebuah pihak atau sebuah unit ingin memerlukan informasi tersebut dapat diselenggarakan dengan baik oleh kantor ini. Nah, fungsi mengatur informasi ini juga penting karena menjadi penyedia informasi untuk
pihak-pihak yang paling membutuhkan informasi tersebut yang terkait dengan unitnya masing-masing. Selanjutnya fungsi keempat yaitu memberi informasi. Jadi selain kita menerima, kemudian mengatur dan menyimpan dan merekam, kemudian kita mengatur informasi. Nah, kemudian fungsi kantor ini juga yaitu memberi informasi. Bagaimana kantor bisa berfungsi sebagai pemberi informasi? Nah, ilustrasinya seperti ini. Misal manajemen keuangan membutuhkan laporan keuangan pada beberapa bulan ke belakang misalnya untuk pengambilan keputusan terhadap suatu perencanaan bisnis, maka kantor harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tadi. Dalam hal ini manajemen membutuhkan informasi keuangan, maka kantor harus menyediakan informasi tersebut untuk menunjang dalam pengambilan keputusan terhadap perencanaan yang akan dilakukan atau akan yang dieksekusi oleh manajemen tadi. Nah, fungsi yang terakhir yaitu melindungi aset. Nah, pada dasarnya segala informasi merupakan aset perusahaan, terlepas dari berbagai bentuknya, walaupun lisan maupun tertulis, maupun dalam bentuk surat maupun secara digital, merupakan aset dari perusahaan. Sehingga penting bagi perusahaan, bagi kantor untuk menjaga aset tersebut agar dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan kemajuan perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada korespondensi. Jadi, apa yang dimaksud dengan korespondensi? Nah, korespondensi ini adalah aktivitas mengutarakan maksud dengan menggunakan komunikasi tertulis. Jadi, aktivitas ini biasanya dilakukan pada dunia birokrasi, kantor, organisasi maupun perusahaan yang mana bisa atas nama individu ataupun kelompoknya. Jadi, aktivitas berkomunikasi melalui melalui tertulis maksud saya itu disebut dengan korespondensi. Nah, korespondensi ini erat hubungannya atau korespondensi ini merupakan tanggung jawab dari seorang manajer kantor, di mana korespondensi ini merupakan sepertiga dari kegiatan kantor, merupakan kegiatan korespondensi. Jadi seorang manajer kantor harus bertanggung jawab terhadap kegiatan korespondensi ini. Misalnya terkait surat menyurat, itu merupakan tanggung jawab dari seorang manajer kantor. Nah, kegiatan korespondensi ini juga penting karena kegiatan seperti surat menyurat ini juga merefleksikan kualitas dan dari efisiensi bisnis. Jadi ketika korespondensi kita dalam hal ini surat menyurat perusahaan itu baik, maka akan mencitrakan, maka akan merefleksikan perusahaan itu baik juga di mata pihak lain, sehingga penerimaan positif maupun negatif terhadap bisnis kita itu salah satunya juga ditunjang oleh korespondensi, dalam hal ini surat menyurat bisnis yang kita lakukan. Oleh sebab itu penting untuk seorang manajer kantor fokus atau memberikan perhatian lebih terhadap korespondensi ini. Nah, apa saja kualifikasi untuk menjadi seorang manajer kantor? Nah, yang pertama yaitu kualitas diri. Jadi kualitas diri ini adalah kemampuan hal-hal apa saja yang dimiliki oleh manajer kantor. Jadi kemampuannya secara personal itu akan menunjang pekerjaannya sebagai manajer kantor. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Jadi pendidikan di sini penting untuk secara linier terhadap apa yang telah dipelajari dengan apa yang akan diaplikasikan. Jadi manajer kantor ini harus punya basic secara pendidikan maupun secara pelatihan untuk kemudian diaplikasikan dalam kantor yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu pengalaman. Jadi pengalaman seorang manajer kantor ini juga menunjang terhadap skill atau kemampuan yang akan dimilikinya, sehingga semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang manajer kantor, maka akan semakin banyak pelajaran
yang dapat diimplementasikan secara baik dalam kegiatannya sehari-hari sebagai seorang manajer kantor. Nah, selanjutnya yaitu keberadaan sekretaris dalam bisnis. Jadi keberadaan sekretaris ini juga penting karena sekretaris merupakan orang atau pihak yang bertugas untuk membantu pimpinan dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau kegiatan perusahaan. Nah, apa kualifikasi untuk menjadi seorang sekretaris yang baik? Yang pertama yaitu seorang sekretaris harus memiliki keterampilan dan penampilan yang baik. Jadi selain keterampilan, penampilan yang baik juga harus dimiliki oleh seorang sekretaris. Mengapa demikian? Karena sekretaris merupakan orang yang juga akan banyak bersentuhan langsung atau yang akan banyak melakukan komunikasi langsung dengan pihak-pihak eksternal perusahaan. Sehingga penting kualifikasi keterampilan dan penampilan ini sebagai salah satu hal pertama yang dapat dinilai secara kasat mata oleh orang lain. Yang kedua yaitu memiliki daya ingat yang baik. Jadi kita tahu bahwa sekretaris ini merupakan orang yang membantu pimpinan dalam berbagai hal terkait bisnis, sehingga seorang sekretaris ini harus memiliki daya ingat yang kuat terhadap detail-detail pekerjaan yang akan menunjang terlaksananya tugas maupun tanggung jawab dari pimpinan ini. Selanjutnya yaitu mampu bekerja di bawah tekanan. Ya, namanya kita bekerja secara tim, bekerja dengan orang lain, maka tekanan itu akan selalu ada. Begitu pula dengan seorang sekretaris. Jadi pekerjaan sekretaris juga memungkinkan kita, mengharuskan kita untuk mampu bekerja secara tim, harus mampu bekerja di bawah tekanan. Selanjutnya yaitu detail dan responsif. Jadi hal ini seperti yang kita kemukakan tadi, bahwa detail ini terkait dengan daya ingat tadi. Selanjutnya responsif ini, jadi seorang sekretaris ini harus mampu responsif dan harus mampu membaca segala situasinya dengan baik agar dapat di-manage, agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terlihat oleh pihak lain, dalam hal ini pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya yaitu mampu membuat perkiraan yang tepat. Nah, hal ini juga penting menjadi kualifikasi seorang sekretaris karena membuat perkiraan yang tepat itu dapat menunjang kelancaran dari pekerjaan pimpinan. Selanjutnya yaitu memiliki kepribadian dan komunikasi yang baik. Jadi kepribadian dan komunikasi yang baik akan mencerminkan sekretaris ini, di mana sekretaris ini juga merupakan representasi dari perusahaan yang akan membawa citra perusahaan ketika pimpinan melakukan kerjasama misalnya dengan pihak-pihak lain. Jadi penting untuk sekretaris memiliki kepribadian dan komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu hal penting yang berhubungan dengan administrasi kantor. Jadi ada 3 hal penting yang berhubungan dengan administrasi kantor. Yang pertama yaitu agronomics. Jadi agronomics ini berkaitan dengan hubungan karyawan dengan lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini maksudnya adalah kantor. Jadi bagaimana lingkungan ini dibuat sedemikian rupa agar para karyawannya maupun pekerjanya merasa nyaman dan aman berada pada lingkungan atau berada pada situasi tersebut, sehingga dapat memicu produktivitas dari para pekerja ini. Selanjutnya yaitu pengaturan business travel. Jadi business travel di sini maksudnya perjalanan bisnis dari manajemen di perusahaan ini. Jadi perjalanan bisnis dengan bisnis itu sendiri merupakan 2 hal yang selalu berkaitan. Nah, perjalanan bisnis ini tujuannya adalah untuk mengembangkan perusahaan. Jadi pimpinan melakukan perjalanan bisnis untuk mencari investor atau untuk melakukan hal-hal yang dapat memajukan perusahaannya. Nah,
Apa kaitannya dengan administrasi kantor? Maka perjalanan bisnis ini harus dipikirkan secara baik, secara matang, harus direncanakan sedemikian rupa agar tidak ada hambatan yang terjadi dalam proses perjalanan bisnis ini. Nah, apa-apa perencanaan tersebut? Yang pertama terkait alokasi dana atau budgeting, terkait dengan kedinasan atau terkait dengan hal-hal apa yang akan dikerjakan pada saat kita melakukan perjalanan bisnis ini. Nah, hal ini pula terkait dengan akomodasi pimpinan, itu terkait dengan perjalanan maupun tempat penginapan dan yang lainnya. Selanjutnya berkaitan juga dengan kesiapan materi yang harus disiapkan oleh kantor untuk pimpinan yang akan untuk pimpinan atau perwakilan yang akan mempresentasikan terkait perusahaannya kepada pihak luar. Hal ini tentu tujuannya kembali lagi untuk kemajuan perusahaan. Selanjutnya yaitu konferensi dan pertemuan. Jadi konferensi ini merupakan sebuah pertemuan formal yang biasanya secara umum itu biasanya disponsori oleh pihak-pihak tertentu, dan pertemuan ini biasanya dia lebih kecil atau lebih spesifik. Tetapi dua hal penting yang sama dari konferensi maupun pertemuan ini adalah kantor harus memiliki kesiapan baik secara sarana maupun prasarana untuk menyiapkan pertemuan-pertemuan ini agar dapat berlangsung atau agar dapat berjalan dengan baik, dengan lancar sebagaimana yang diharapkan. Nah, demikian penjelasan saya mengenai administrasi kantor. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.